Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pak. Suara saya terdengar ini ya. Terdengar, Pak. Oke, nah kita sebelum mulai mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang mata kuliah kita, materi kita sebelumnya, atau dari diskusi video lecture. Ada pertanyaan, silakan. Jelas? Oke, saya sudah membuat absen ini, silakan kalau nanti ada masalah bisa disampaikan. Untuk pertemuan hari ini sudah ada absen di OJW gitu. Sekarang saya mau share screen. Oke, nah ini materi kita minggu lalu ini ya. Jadi kita sudah lihat turunan gitu di awal pertemuan 2 minggu yang lalu, bahwa turunan itu bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi dari luas daerah, lalu yang kedua dari anti turunan. Lalu minggu lalu kita sudah melihat begitu, kalau kita lihat dari segi sudut pandang anti turunan. Lalu aplikasinya gimana? Bahwa kita bisa memanfaatkan dia untuk menyelesaikan suatu masalah persamaan diferensial. Oke, nanti untuk detailnya soal-soal yang susah itu akan dibahas di semester yang akan datang gitu ya. Ada mata kuliah khusus, tapi untuk yang mudah-mudah ini bisa kita tentukan. Nah, contohnya yang ini gitu, Y double aksen sama dengan sin X, kita mencari Y-nya apa gitu kan. Oke, nah lalu nah hari ini kita akan membahas detail tentang integral dari sudut pandang luas daerah. Lalu pengantarnya minggu lalu itu kita sudah mereview rumus-rumus sigma atau penjumlahan, mulai dari 2i gitu ya, lalu i kuadrat dan seterusnya. Oke, nah lalu kita juga sudah lihat contoh luas daerah. Nah ini cocok gitu ya. Jadi kalau kita belah, ini kita contohnya hanya membagi jadi 2 bagian gitu. Lalu kebetulan luasnya juga mudah untuk dicari, cuman apa itu namanya, trapesium, bawahnya lurus gitu ya. Oke, nah itu materi kita minggu lalu. Sekarang kita coba lanjutkan materi kita. Ini screen saya, layarnya sudah terlihat ya? Sudah. Oke, sip. Oke, nah kita lanjut materi kita hari ini tentang apa itu namanya, deret Riemann. Dan nanti hubungannya dengan integral tentu. Nah, oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, ini saya sedang di perjalanan, jadi mudah-mudahan nanti sinyalnya lancar ya. Dan saya nggak aktifkan apa namanya, video supaya jelas nanti. Oke, nah jadi minggu lalu itu kita sudah lihat contoh-contoh deret gitu kan ya. Jadi deret
rumus-rumus deret. Lalu, dan ini konsepnya itu apa sih? Konsepnya itu ketika kita mau menghitung suatu integral gitu ya. Katakanlah dari A sampai B begitu. Di sini adalah A, di sini B. Lalu apa yang kita lakukan? Jadi kita itu kan membagi-bagi begitu ya. Nah, ketika kita membagi-bagi ini, itu pasti ada yang hilang. Ada yang hilang waktu menghitung setiap kotaknya gitu kan. Entah itu dia kelebihan atau dia itu kekurangan menghitung. Lalu orang kan berpikir bagaimana caranya supaya dia nilainya sama dengan luas yang sesungguhnya. Oke, nah apa yang dilakukan? Kita itu membuat kotak ini menjadi semakin banyak. Jadi dibuat kotaknya itu sebanyak-banyaknya gitu ya. Maka ketika kotak ini menjadi tak hingga, kotaknya itu mendekati tak hingga itu sebanyak-banyaknya, maka yang ini pasti hilang. Jadi sudah luasnya itu sama dengan luas daerah. Sama dengan luas daerah. Jadi itu konsepnya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita menghitung luas kotak, gitu ya. Tapi banyaknya kotak. Di sini adalah banyaknya kotak. Kotak ini menuju tak hingga. Jadi kotak-kotaknya ini katakanlah kita kasih nama N gitu ya, N menuju tak hingga. N mulai dari 1 sampai tak hingga gitu ya. Jadi ada kotak ke N. Itu konsep dari integral tentu. Jadi dia berangkat dari menghitung kotak-kotak. Kotak-kotaknya tadi dibuat menuju tak hingga. Lalu kita coba lihat minggu lalu kita sudah sampai mana ini? Belum ya. Jadi kita coba lihat contoh yang sederhana dulu sebelum rumus umum integral dan juga korelasinya dengan deret Riemann. Tapi kita lihat ini dulu aja. Apa namanya? Contoh yang contoh yang lebih mudah untuk kita pahami bersama gitu ya. Oke, jadi kita coba kotaknya berhingga dulu gitu. Nah ini katakanlah kita punya luas yang mau dicari itu biar warna apa biru ya. Karena ini ya. Nah ini katakanlah kita mau mencari luas dari A sampai B gitu ya. Lalu kita bagi katakanlah 4 aja lah biar gampang. 1, 2, atau 5 ya. Ini. Oke, nah di sini ini kotak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Oke, nah lalu yang kita hitung itu biasanya umumnya dia berangkat dari kiri. Jadi kotak yang dihitung ini begini gitu ya. Jadi kotak 1 itu tingginya adalah ini katakanlah fungsi f gitu ya. Berarti tinggi dari kotak 1 itu adalah FA. Kita tulis di sampingnya biar jelas. Jadi di sini ada kotak. Ini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, 4 sampai kotak 5 gitu ya. Oke.
Lalu di sini ada tingginya. Oke, lalu kita perlu lebar ya untuk menghitung luas. Ada tinggi, ada lebar. Kurang atas ya. Oke. Ini kotak. Ini tinggi. Ini lebar ya. Oke, tingginya berapa ini? Nah, yang kotak pertama itu tingginya adalah FA gitu ya. Oke, nah kotak kedua tingginya berapa? Nah, kita harus tahu F ini di mana gitu kayak titik itu di mana nih. Oke, nah jadi apa ini? Berarti kita harus tahu jaraknya gitu kan. Jarak dari ujung kotak sini ke sini itu berapa? Jadi di sini untuk tahu ini kita perlu yang namanya asumsi gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau nggak diatur asumsinya ini kan bisa bebas nih, ada kata lain lebih pendek, ini lebih lebar gitu ya. Nah ini kita asumsikan bahwa lebar tiap kotak ini sama. Oke, karena dia sama, berarti lebarnya bisa dihitung. Kita tahu jumlah kotak ada 5, berarti lebarnya berapa ini? Katakanlah kita kasih nama H gitu ya, biar simpel. H ini berarti A sampai B. A sampai B itu berarti B min A gitu. Kita bagi dengan 5. Betul ya? Nah, jadi ini kalau kita tambahkan masing-masing kotak 1 B min A per 5 ditambah kotak 2 B min A per 5. Ini kalau ditambah-tambah berarti ini dikali 5, jadi panjang totalnya B min A udah cocok. Oke, jadi H itu B min A per 5. Nah, berarti setiap kotak di sini punya lebar yang sama. Ini adalah B min A per 5. Entah itu kotak 1, kotak 2, atau 3. Oke. Lalu berarti kotak 2 ini tingginya apa? Tingginya adalah F. Di sini aja ya. F A plus A gitu ya. Atau kalau mau perjelas berarti kan ini sama dengan F F A plus B min A per H gitu ya. Per 5, sorry. Per H. Karena ini. Atau kita tulis per H aja ya, karena kita definisikan di bawah sudah H itu sama dengan B min A per 5. Lalu kotak 3 berapa tingginya? Kotak 3 berarti tingginya adalah F A plus 2H gitu ya. Kotak keempat adalah F A plus 3H. Kotak kelima tingginya adalah F A plus 4H. Oke, nah. Nah, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya, oke. Oke, nah kita coba lanjutkan dikit lagi. Oke, berarti luasnya apa ini? Luas pendekatannya adalah jumlah dari setiap kotak gitu ya. Jumlah dari luas setiap kotak. Atau apa? Atau sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai dengan 5 kotak I gitu. Luas kotak I maksudnya. Luas kotak I. Oke, nah ini yang mau kita cari. Oke, nah sekarang berarti kita coba jabarkan lebih lanjut. Luas kotak 1 itu apa tadi? Luas kotak 1 adalah, atau kita buat rumus umumnya dulu ya. Atau enggak usah ya. Nah, kita coba jabarkan dulu aja biar lebih mudah. Luas kotak 1 FA dikali H. Gitu ya.
H dikali FA ditambah dengan luas kotak 2. H dikali F A plus H ditambah luas kotak ketiga adalah F A plus 2H ditambah 2, 2, 3. Kotak keempat adalah H, di bawahnya dia. Kotak keempat adalah H dikali F A plus 3H. Kotak terakhir adalah H dikali F A plus 4H. Gitu. Nah, ini akan punya rumus umum sigma I mulai dari 0 sampai dengan 4 gitu ya. Apa ini? H dikali F A plus I. Gitu. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Alkowilis yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun. Sampai sini ada pertanyaan? Perjalanan kali menempuh jarak sekitar Belum ada. 100 km dalam waktu 11 jam 55 menit dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bandung pada pukul 8:15 waktu Indonesia. Kita lanjut. Nah, yang diperkirakan akan tiba di stasiun nanti ini Surabaya kita mau membentuk rumus umum gitu ya. Ini kan kita hanya contoh. Contoh ini kan kotaknya hanya 4. Jadi kita coba lihat ke bawah. Nah, di sini N-nya kita mau buat tak hingga. Kita akan melewati keindahan alam dan wisata Indonesia. Contoh ini hanya 5. Sekarang kita mau membuat dia itu tak hingga. Nah, karena muncul tak hingga di sini, sigma-nya itu harus ditemenin sama yang namanya limit gitu ya. Jadi ini apa namanya? Waktu kalian belajar kalkulus turunan gitu ya, bahwa ketika muncul angka tak hingga ini mau di input ke dalam suatu makhluk gitu ya, pasti harus ditemani dengan yang namanya limit. Oke, jadi di sini nanti rumusnya itu harus ada tata limit. Siapa yang mau dilimiti N gitu ya? N ini apa? N ini nanti yang akan menuju tak hingga. Oke, jadi N ini tetap dari 0 gitu ya. Jadi N di sini -1. Nah, di sini baru di sini adalah H dikali F A ditambah I dikali H. Oke, nah ini adalah rumus integral. Jadi ini akan melahirkan yang namanya integral tak tentu. Oke, nah di sini karena N itu menuju tak hingga gitu ya. Jadi di sini mau dikurangi 1 itu nggak begitu pengaruh. Jadi di sini orang sering menulis rumusnya itu ya udah N menuju tak hingga. Di sini mulai dari 0 sampai N. Lalu H, di sini F A plus I kali H. Ini karena apa? Karena N-nya menuju tak hingga. Oke, nah itu adalah cikal bakal integral tentu gitu ya. Dan ini kita namakan dengan deret
Riemann. Dan ini berkorelasi dengan apa ya, yang namanya integral dari A sampai B fx dx. Nah, jadi ini ketika rumus-rumus anti turunan itu orang belum tahu begitu, yang orang lakukan adalah menghitung integral dengan cara membuat kotak-kotak, lalu kotak itu dibuat sebanyak-banyaknya sampai menuju tak hingga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat integral gitu. Jadi ini apa namanya? Ini sudah kita bahas tentang sejarah integral, mulai dari integral tentu, integral tak tentu minggu lalu begitu. Nah, sekarang kita langsung ke sifat-sifat integral. Sifat-sifat integral. Oke, nah, apa saja sifat-sifat integral? Jadi di sini sifat integral ini antara integral tentu dan integral tak tentu sebenarnya mirip gitu ya. Cuma nanti ada beberapa yang memang karena dia bernilai konstanta, ada yang sifat itu eksklusif khusus untuk integral tentu saja atau integral tak tentu saja. Nah, kita lihat yang sifat untuk integral tentu. Oke, jadi yang pertama adalah terima kasih. Oke, nah integral tentu jadi yang pertama itu kalau kita mengintegralkan suatu fungsi begitu ya dari A sampai A, kalian nggak usah mikir ini pasti seberapa susahnya F itu hasilnya pasti 0. Oke, jadi apa sih maknanya? Maknanya adalah kita menghitung suatu luas dari suatu garis lurus, gitu kan ya. Jadi kalau kita punya fungsi, itu apa yang dihitung? Luas garis ini apa? 0. Jadi dia nggak punya lebar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita menghitung suatu luas dari A sampai B begitu, suatu fungsi gitu ya. Ini lalu kita mau balik gitu ya, menghitungnya dari B sampai A fx dx. Oke, maka nanti ini minusnya. Kenapa bisa begini sih? Rasionalisasinya apa? Rasionalisasinya adalah ketika kita menghitung suatu luas begitu ya. Apa sih yang kita cari sebetulnya? Katakanlah kita menghitung luas dari A sampai B. Ke kanan ya jalannya ya. Kalau kita menghitung dari A sampai B, lebarnya apa ini? B min A gitu ya. Lalu kalau kita balik dari B sampai A, maka apa? Maka berarti kalau ke kiri gitu kan, dari B ke A berarti kan yang dikurangi adalah A-nya A dikurangi dengan B. Maka ini kan saling menegasikan, saling minus gitu ya. Oke, nah itu analoginya, itu rasionalisasinya. Oke, nah terus kita lihat sifat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kalau kita punya suatu konstanta begitu A sama B. Nah, ini menunjukkan bahwa integral itu bisa dipecah. Jadi kalau kita punya A dikali fx begitu ya, ditambah dengan B dikali gx, lalu ini kita integralkan semuanya terhadap x, nanti kita bisa kerjakan secara terpisah. Maksudnya gimana? Maksudnya
A ini bisa keluar, jadi nggak perlu kita kalikan F dengan A. Nah, jadi kita punya A di luar. Lalu A dikali integral A sampai B, di sini adalah Fx gitu ya, dx. Nah, ini juga integral boleh pecah. Artinya kita masing-masing mengerjakan untuk F dan G sendiri-sendiri. Oke, nah itu sifat yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah integral itu bisa disambung. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita mengintegralkan A sampai B suatu fungsi gitu ya. Lalu fungsi tadi yang sama kita integralkan dari B sampai C lagi lalu dijumlahkan. Nah, ini boleh kita satukan. Jadi langsung aja kita mengintegralkan itu A sampai C gitu ya. Fx dx. Nah, ini berlaku sambungan batas istilahnya gitu, dari B-nya jadi hilang. Oke, itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah yang kelima itu kalau kita punya nilai batasnya itu A kurang dari B gitu katakanlah itu ya. Lalu F ini nilainya selalu lebih kecil dibandingkan GX. Jadi dengan sifat ini untuk ini ya, untuk tentunya untuk X yang ada di antara A sampai B. Jadi kalau kita gambar apa namanya, katakanlah di sini A, di sini B, selama di dalam selang ini fungsi F itu selalu di bawah. Oke, katakanlah ini F, lalu ini G. Untuk yang di luar ini gimana? Yang untuk di luar A sampai P nggak peduli. Yang di hijau ini adalah F. Yang warna-warni ini adalah G gitu ya. GX ini FX. Yang kita lihat kan hanya di batas A sampai B. Nah, ketika kita cek A sampai B ini Fx selalu di bawah gitu ya, maka pasti integralnya pun sama. Jadi A sampai B Fx dx itu selalu lebih kecil atau sama dengan integral dari Gx dx. Oke, nah ini selalu begitu. Ini biar lengkap kita tahu jika ya. Jika ini maka Oke, nah itu sifat yang kelima. Oke, kita lihat yang keenam. Yang keenam itu aturan mutlak gitu ya. Jadi kalau kita mengintegralkan dari A sampai B suatu fungsi gitu, lalu kita cari mutlaknya. Nah, ini pasti nilainya lebih kecil dibandingkan dengan si apa namanya Fx-nya dimutlakkan terlebih dahulu. Apa argumennya? Argumennya adalah kalau kita punya suatu fungsi, katakanlah ini fungsi F, lalu kita mau mengintegralkan katakanlah dari sini gitu ya, ini A-nya, sini B-nya. Oke. Nah, ini kalau kita integralkan yang bagian bawah ini kan bernilai negatif. Yang bagian atas bernilai positif gitu ya. Integral. Nah, jadi kalau kita mutlakkan setelah diintegralkan, maka kan hasilnya tidak sebesar kalau ini dimutlakkan terlebih dahulu.
Gitu kan ya. Kalau ini dimutlakkan terlebih dahulu kan dia jadi luasnya lebih banyak. Ini positif tambah ini positif lebih besar pasti gitu ya. Yang kanan dibandingkan dengan ini harus ada pengurangan dulu kan dengan yang positifnya baru dipositifkan yang kiri. Jadi itu argumen. Oke, nah yang berikutnya apa ini? Nomor berapa tadi? 7 ya. Oke, nomor 7. Nah, ini nanti sering menjadi jebakan. Jadi kalau kalian lupa akan menyengsarakan ini. Kenapa? Karena ini enak sekali dengan sifat ini ketika kita punya fungsi fx gitu ya. Lalu kita mau mengintegralkan, lihat batasnya dari min a sampai a. Jadi nilainya nggak usah kalian pikir lagi pasti 0. Jadi itu argumennya tadi ya, kalau kita punya suatu fungsi, katakanlah begini gitu. Dengan catatan saya lupa. Dengan catatan saya baru gambar kok ada yang kurang. Ya betul. Informasinya harus ditambah dengan catatan f ini adalah fungsi fungsi ganjil. Sudah tahu ya fungsi ganjil ini fungsi apa? Ada yang mau jawab fungsi ganjil? Masih ingat ya? Fungsi ganjil ini fungsi apa? F min X sama dengan? Halo? Min X sama dengan Fx. Sama dengan min Fx. Itu ya. Jadi ini fungsi ganjil. Oke, nah jadi itu contoh fungsi ganjil itu fungsi X pangkat 3, lalu X fungsi X gitu ya. Jadi fungsi X pangkat 3 itu kan begini nih. Warnanya biar bagus. Fungsi X pangkat 3. Nah ini jadi kalau kita menghitung dari min A sampai A, itu akan sama luasnya. Yang negatif dengan yang positif ini sama. Jadi kan saling menghilangkan hasilnya 0. Oke. Kalau fungsi yang umum gimana? Nggak bisa ya. Jadi rumus ini hanya berlaku untuk fungsi ganjil. Nah, jadi nanti kalau kira-kira kalian menemukan soal, itu coba kalian cek dulu gitu. Ini fungsi apa? Kalau fungsi ganjil, maka ada bonus gitu kan ya, bahwa kalian tidak perlu menghitung banyak-banyak. Oke, nah yang berikutnya kalau fungsi genap gimana? Nah ini kita lihat sifat yang terakhir, sifat ke-8. Ini adalah fungsi genap. Jadi kalau kita punya fungsi genap, lalu di sini ada fx dx gitu ya. Ini nilainya sama dengan 2 dikali dengan integral dari 0 sampai a fx dx. Oke. Nah, ini untuk fungsi genap. Gitu ya. Contohnya apa sih fungsi genap ini? Fungsi genap itu adalah fungsi X kuadrat gitu kan ya. Kita coba cek. X kuadrat itu gimana tadi? X kuadrat itu adalah ini contoh. Ini fungsi X kuadrat. Nah, positif gitu kan ya. Dia fungsi genap itu apa bunyinya? Fungsi genap itu adalah fx sama dengan f min x. Nah, ini kalian harus hafal gitu ya.
fungsi genap sama fungsi ganjil. Ini fungsi ganjil, yang bawah tadi fungsi genap. Nah, kita lihat bahwa yang di sini luasnya sama dengan yang di sebelah sini. Gitu. Jadi yang sebelah kiri nggak usah lah dihitung, kita hitung yang kanan aja, nanti hasilnya dikalikan dengan 2. Oke, jadi itu sifat yang terakhir. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Karena kita coba lanjut. Contoh, kita lihat contoh. Contoh soal ya. Kita lihat di sini contoh soal. Nah, kalian coba saya sambil ngecek dengan besar terus. 2 sampai 2 ditambah 5x dx. Nah, ini berapa ini? Oke, sudah. Berapa ini jawabannya? Ada yang sudah ketemu? Oh, iya, suara lagi kecil ya. Maaf. Ya, sudah ada yang sudah ketemu? Berapa? Halo? Suara saya sudah jelas lagi ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh iya, sip. Berapa ini? Ini kita manfaatkan sifat yang tadi kita lihat, yang kita bahas gitu. Yang pertama, bahwa ini bisa dipecah gitu kan ya. Kita bisa pecah jadi integral min 2 dx ditambah dengan integral min 2 sampai 2 5x dx. Oke. Di sini yang pertama ini apa ini? Ini kan artinya garis lurus gitu ya. 2 terus dia kan ya. Dari min 2 sampai dengan 2.
berarti dari sini min 2 sampai dengan 2. Ini adalah kotak gitu kan. Kotak ini tingginya 2, lebarnya sama dengan 4 gitu kan. Jadi 2 dikali 4. Nah, kita lihat yang ke sebelah kanan 5x. Ya 5x itu apa itu? 5x berarti 5x ini garis begini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dia adalah fungsi ganjil. Oke, karena batasnya dari min 2 sampai 2 berarti nilainya sama dengan 0. Oke, jadi sama dengan 8. Oke. Ini mudah ya. Nah, ada kalanya menghitung integral itu susah, fungsinya susah, tapi kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi kita coba analisis ini fungsinya bentuknya seperti apa sih gitu ya. Nanti kalau udah tahu bentuknya akan lebih mudah untuk dikerjakan. Ada juga yang begitu. Nah, kita coba lihat contoh. Katakanlah kita punya soal yang kedua, integral dari min 3 sampai 3 akar dari 9 min x kuadrat dx. Nah, ini kita nggak tahu ini integralnya gimana ngitungnya, belum tahu ya. Nah, atau mungkin susah sekali kalau kita mau menghitung integral. Tapi kita coba lihat fungsi ini. Kalau digambar, bentuknya apa sih? Gitu dulu. Oke, nah kita lihat. 9 min x kuadrat. Gitu ya. 9 min x kuadrat itu apa sih bentuknya? Oke, jadi kita bayangan kita adalah lari ke Y sama dengan 9 min x kuadrat. Itu kan ya. Diakarkan. Akarnya boleh saya pindah ke sini, gitu kan ya. Begitu ya. Jadi, nah ini udah punya bayangan ini. Ini berarti apa ini? Ini sama dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Kalian tahu ini. Ini kita adalah persamaan lingkaran. Begitu? Tapi yang kita dapat ini adalah lingkaran, lalu kita kembali ke sini. Ini kalau di akar begini, yang kita ambil itu adalah yang positifnya saja. Gitu ya, karena akar 9 min x kuadrat berarti yang kita pakai adalah yang bagian atasnya saja. Karena dia fungsi gitu kan ya. Kalau fungsi itu harus jadi integral itu dalamnya ini harus berupa fungsi. Sedangkan kita tahu kalau lingkaran itu kan fungsi implisit gitu ya. Jadi dia tidak bisa kita buat sebagai fungsi eksplisit ya sama dengan tertentu. Jadi kalau dibuat akar lingkaran itu kan harus ada plus minus ya gitu ya, plus minus akar. Jadi ada 2 bagian kan. Tapi yang kita ambil yang positifnya saja. Jadi ya setengah lingkaran yang di atas. Nah, kita udah tahu bentuknya. Dari mana? Dari min 3 sampai 3. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah jelas 3 ya. Jari-jarinya 3. Kita tahu jari-jarinya 3 setengah lingkaran. Oke, berarti apa luasnya? Luasnya adalah setengah dikali pi R-nya 3 kuadrat gitu. Jadi 9 per 2 pi. Ini adalah luasnya atau integral dari akar dari 9 min x kuadrat. 9 per 2 pi. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Belum, Pak. Belum ada. Oke, nah kita lanjut. Kita lihat satu teorema di sini. Ini ada teorema, namanya adalah teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata. Apa itu bunyinya? Jadi kita lihat teoremanya dulu ya, baru semacam ilustrasi. Jadi teoremanya itu bunyinya begini. Jika F ini kontinu pada selang A sampai B, maka ada titik C di ini masih nyambung saya? Masih, Pak. Oh, masih ya. Ini apa ini? Kok error? Oke, ada titik C di antara A sampai B. Sedemikian sehingga integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan B min A dikali fc. Nah, ini bunyinya. Kita coba lihat ilustrasinya. Kenapa sih ini bisa begini begitu ya? Bagaimana buktinya atau ilustrasinya, paling tidak kita harus tahu. Oke, jadi di sini kita coba bayangkan satu-satu dulu. Jadi yang pertama harus kita lihat atau kita bayangkan itu adalah F ini suatu fungsi yang kontinu. Artinya kita harus bayangkan dia itu tidak boleh putus gitu di jalan di antara A sampai B. Jadi kita coba sambil gambar dulu, mungkin lebih jelas. Nah, di sini ada suatu fungsi F, gitu ya. F ini harus mulus, tidak boleh putus di jalan. Gitu ya. Lalu kita ingin lihat dari A sampai B. Katakanlah di sini A-nya, lalu di sini B-nya. Oke, nah, lalu dia bilang apa tadi? Bahwa di antara A sampai B di sini gitu, ada titik C. Bisa di ujung A, bisa di ujung B. Sedemikian sehingga kalau saya integralkan dari A sampai B fx dx, hasilnya itu sama dengan fc dikali dengan B min A. Oke, nah coba kita ingat-ingat lagi. Apa sih integral A sampai B fx dx? Nah ini apa sih maksudnya? Oh, kita sudah bahas sebelumnya. Bahwa ini tuh menyatakan luas, gitu kan ya. Ini adalah luas. Oke ya, luas A sampai B dan di bawah kurva fx. Jadi ini tuh menyatakan luas ini. Nah, inilah makhluk ini gitu ya. Oke, nah lalu ini udah jelas. Ini adalah luas yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan apa ini? Nah, kita coba lihat ada dua bagian. Yang pertama FC, yang kedua adalah B min A. Apa itu B min A? B min A udah kita sudah tahu bahwa itu adalah lebarnya ini ya. Ini adalah lebarnya di sini. Lalu FC ini apa? FC ini adalah tinggi gitu ya. Tinggi entah itu di ujung, entah itu di sini, di tengah,
atau di pojok gitu ya, pojok kanan, pojok kiri, atau di tengah-tengah. Nah, sudah terbayang ya. Jadi yang sebelah kanan itu adalah luas kurva, luas di bawah kurva. Yang di sebelah kanan, tadi sebelah kiri ya, kiri adalah luas di bawah kurva dari A sampai B. Yang sebelah kanan adalah luas segi 4. Nah, masuk akal nggak sekarang teoremanya? Bahwa luas ini itu pasti akan sama dengan luas segi 4. Katakanlah di tengah-tengah sih. Pasti ada suatu titik gitu ya. Sehingga yang hilang, ini kan yang hilang. Ini yang hilang gitu. Sama dengan yang kelebihan. Pasti ada suatu titik di mana itu kita bisa geser kan ini kan. Entah kita bisa tambah geser ke kiri atau bisa geser ke kanan. Itu pasti ada suatu titik di antara A sampai B sehingga luasnya itu sama. Luas kotak dengan luas daerah di bawah kurva dengan menggeser-geser titik ini tadi. Jadi kalau naik misalnya kelebihan gitu ya. Kalau dia kelebihan berarti kan tinggal digeser ke kanan, tapi kalau kurang kan tinggal digeser ke kiri gitu. Jadi bisa digeser-geser sehingga nanti nilainya pas. Oke, jadi itu makna dari teorema ini. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Jelas ya. Oke, sip. Oke, nah ini kita bisa memanfaatkan teorema ini untuk menghitung hal lain, yaitu menghitung rata-ratanya. Jadi rata-rata dari suatu fungsi gitu ya, pada dalam interval tertentu. Contoh, kita lihat contoh. Apa contohnya adalah hitung nilai rata-rata untuk fungsi. Wah, ini saya sudah mulai masuk ke pegunungan, mudah-mudahan sinyal masih bagus ya. Untuk fungsi fx sama dengan 2x pada interval putus ya barusan ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Hitung nilai rata-rata untuk fungsi 2x gitu ya pada interval katakanlah dari 1 sampai dengan 5 gitu. Oke, nah nilai rata-ratanya apa sih nilai rata-rata begitu ya? Nilai rata-rata itu berarti kita nilai rata-rata itu kita definisikan sebagai FC gitu ya. Kenapa begitu? Oke, jadi karena kalau kita lihat tinggi gitu kan, kalau kita lihat fx ini sebagai tinggi, maka titik C tadi akan menyeimbangkan gitu kan ya. Menyeimbangkan tingginya tadi yang di atas dengan yang di bawahnya C.
dia akan berada di titik sehingga nilai itu seimbang. Banyaknya yang di atas dengan banyaknya yang di bawah gitu ya. Nilai yang di atas dengan yang di bawah itu seimbang. Lalu berarti rata-ratanya di mana? Ya berarti di titik C, tapi kita ambil F-nya. Kita masukkan ke dalam fungsi F, nah itulah nilai rata-ratanya. Jadi itu definisi dari nilai rata atau alasannya kenapa si F ini bisa jadi nilai rata-rata. Karena karena tadi bahwa dia kan menyeimbangkan si luas tadi gitu kan ya. Luas, jadi ada yang kelebihan di atas, ada yang kurang di bawah. Lalu dia menyeimbangkan nilai itu supaya sama yang di atas dengan yang di bawah. Maka pastilah nilai FC itu sebagai nilai rata-rata. Oke, nah, jadi itu alasannya. Nah, berarti di sini kita bisa langsung pakai bahwa ini adalah integral dari 1 sampai 5 fungsinya gitu ya. Fx-nya itu adalah 2x. Fx dx sama dengan 5 min 1 gitu kan ya. 5 min 1 dikali dengan Fc. Gitu ya. Nah, berarti kita tinggal menghitung integralnya. Integral dari 2x dx dari 1 sampai 5 apa ini? Ini adalah kita bisa pakai kita sebenarnya belum belajar ini ya, jadi kita pakai ini aja segitiga gitu. 2x dari 2 sampai dengan 5, 2 sampai 5. Lalu di sini berapa ini? Di sini itu ada 1 ya, dari 1 sampai 5. Ini adalah fungsinya 2x. 5 dikali 2, 10. Di sini 1 dikali 2, 2. Oke. Berarti apa luasnya? Luasnya itu adalah 4 dikali dengan 2 gitu ya. Untuk yang persegi panjang ditambah dengan segitiga setengah, alasnya 4, tingginya adalah 8. Gitu? Sama dengan 4, ini kurang ya, ini dikurang 4 dikali dengan FC. Ini berarti FC sama dengan apa itu? 4 kali 2, 8. 8 ditambah 16 dibagi dengan 4 gitu ya. Sama dengan berapa ini? 2 ditambah 4 atau 6. Oke. Jadi 6 adalah nilai rata-rata dari fungsi f pada interval 1 sampai 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah materi yang berikutnya. Kita lihat sebelum latihan soal, kita lihat teori dulu ya. 1 atau 2 lagi. Oke, nah yang pertama yang berikutnya maksudnya ini adalah kita akan lihat teorema
teorema integral, teorema dasar ya, teorema dasar integral, teorema dasar. Ada yang bilang teorema dasar, ada yang bilang teorema fundamental integral atau kalkulus gitu ya, ada yang bilang gitu juga. Oke, jadi bunyinya gimana? Bunyinya itu adalah jadi misalkan F continue pada interval I, di mana I ini mengandung A, maksudnya mengandung nilai A, artinya apa? A ini elemen pada I gitu ya. Oke, nah itu, aduh, putus saya kayaknya. Masih nyambung ya? Di mana ini? Oke, lalu kita definisikan F besar X gitu ya. Ini F besar X adalah integral dari A sampai X fungsinya ft dt.